Markus 16. Ini juga adalah perintah agung. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan sama ya perintahnya. Yaitu pertama, beritakan Injil kemana? Seluruh dunia. Ya, jadikan semuanya murid, kemudian baptislah mereka. Lalu di sini ditambahkan tanda-tanda ini, seperti yang kita katakan tadi, akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, terutama bahasa roh. Mengapa? Kita perlu Roh Kudus untuk bisa menjadi saksi memberitakan perintah agung ini. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, harus dengan kuasa Roh Kudus. Lalu dikatakan lagi di sini, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah tandanya. Kita sudah praktekkan semalam. Amin. Dan seterusnya, bukan cuma semalam, seterusnya. Ya kan Pak Pendeta? Amin. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda. Dari malam kita lihat begitu banyak orang yang sembuh. Haleluya. Bebas. Amin. Selamat. Amin. Dan kalau ini jadi, maka kita punya banyak anak. Amin. Dan itu saudaraku memberikan upah yang kekal di sorga selain kita memenuhi bumi. Tuhan berkata saudaraku bahwasanya itulah mahkota kemegahan bagi kita. Ada banyak mahkota. Nanti kalau kita di Yerusalem ada mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemegahan, mahkota yang fun. Saudaraku, nanti Bapak Gembala akan menerangkan semua saudara supaya kelak kita boleh saling mengagumi mahkota kita. Haleluya. Saudara, saya tidak berkata negatif, tapi saya justru berkata positif. Kalau kita kumpul uang kita di sini, kita bangun rumah baik-baik, besar-besar, nanti tinggal sama Antikristus. Begitu sangkakala bunyi, Tuhan Yesus datang, maka kita terangkat, tinggal semuanya itu. Halo? Deposito kita tinggal semuanya. Tuhan bilang, biarlah kita cerdik, pakai semuanya untuk kerajaan surga. Karena seberapa kita pakai, itu sudah didepositokan di surga. Itulah menjadi harta kita yang kekal, yang tidak bisa dimakan gengar. Bagus kita semuanya, saudaraku, diberkati Tuhan. Pakai itu untuk memberkati orang lain, pakai itu membangun kerajaan sorga. Haleluya. Lalu kita akan melihat saudaraku, bagaimana kita selama kita di dunia ini, kita bisa dipakai Tuhan untuk membawa sebanyak-banyaknya orang ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Saya dan saudara, Kisah 1 ayat 8 berkata supaya kita dipenuhkan Roh Kudus untuk itu. Ya, Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, Lubuk Linggau saudaraku, Sumsel saudaraku, Sembasta, kemudian Sumatera, Jawa, Indonesia, ya, Asia, sampai seluruh dunia. Tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara siapkan diri saudara, lengkapi diri saudara. Tuhan akan membawa saudara setiap perkara kecil kepada perkara yang besar. Amin, saudaraku. Jadi prakteknya ini seperti tadi malam, saudaraku, kita ke KR, ya. Sebenarnya kalau cerita-cerita gini nggak siap-siap ini sampai kapanpun. Tapi ini yang simpel saja untuk saudara bisa praktekkan ke tahun depan. KKR tadi malam, ya. Ada berapa banyak jiwa baru? Kira-kira 300-an, ya. Tentunya tiap-tiap saudara punya jiwa-jiwa itu. Ya, sebaiknya saudaraku langsung di follow up. Saya dokter anak, kami punya namanya kematian, ya. Kematian bayi 24 jam pertama, kematian bayi minggu pertama, kematian bayi bulan pertama, kematian bayi tahun pertama, kemudian ada batita, ada balita, dan kemudian remaja. Nah, saudaraku, semakin muda itu, semakin mudah dia mati.
Mengapa? Karena dia tidak punya daya. Bergantung dia kepada ibunya atau keluarganya yang melindungi dia, yang memberi dia makan, menyusui dia. Kalau nggak ada susu ibunya, susu tentunya susu buatan lah, susu tepung atau susu apa, ya, yang menjaga dia supaya tidak, katakanlah saudaraku, begini sajalah, pipis dan lain sebagainya. Kalau nggak nanti bisa luka badannya. Dan ada anjing. Saya pernah dengar saudaraku, anak anjing memakan bayi karena nggak dijaga. Ya, ini di Australia. Ya, ada anjing yang makanya bayi itu kedapatan, dan ibunya saya kira dituntut karena kelalaian. Nah, perlu orang tua, perlu keluarga, perlu abang-abang. Jadi di dalam sidang ini pun saudaraku, ini keluarga Allah. Amin. Gereja ini namanya keluarga Allah, namanya tubuh Kristus, namanya bait Allah, banyak perumpamaan, tapi salah satu keluarga Allah. Amin. Jadi abang-abang, apalagi kalau bapak-bapak pemimpin, harus menjaga jiwa baru. Amin. Harus menggembalakan mereka. Amin. Harus merawati dan mendidik mereka. Amin. Sama seperti bayi lah, seperti saya katakan tadi. 24 jam pertama sebenarnya harus kita kunjungi, karena dia mulai dapat tekanan. Orang-orang di sekitarnya, ya kalau memang sekitarnya itu juga sudah selamat, tidak banyak tekanannya. Tapi kalau dia generasi pertama yang selamat, artinya orang pertama selamat di dalam rumpun keluarganya, itu biasanya tekanannya kuat. Nah saudaraku, hal seperti itu itulah kasih Kristus menggerakkan kita untuk melaksanakan perintah agung. Selesai penginjilan, harus pemuridan. Amin. Muridkan mereka. Bahkan kita harus muridkan dia sampai bisa memuridkan orang lain lagi. Amin. Di hari pertama, paling tidak saudaraku, untuk hari KKS berikut. Ini kan hari Rabu ya. Kapan KKS saudara? Mungkin hari Kamis. Kalau tidak, mungkin minggu depan. Kebaktian. Saudara tanggung jawabin gitu. Ya, seperti bayi tadi. Kalau bayi-bayi saudaraku tidak diurus, bayi-bayi itu mati. Bahkan kalau pengalaman kami di kedokteran itu, bayi-bayi walaupun dikasih makan tapi tidak digendong, tidak didekap, mati juga. Begitulah perlunya kasih sayang itu. Amin. Apalagi rohani. Ya, kita datang, kau udah datang kau balik ke gereja. Bayi nggak bisa datang sendiri, harus digendong kemari saudara. Ya, kau sudah selamat, kau punya Roh Kudus, kau datang, nggak bisa. Ya. Saya mengaku saudaraku, sudah saya lahir baru, kemudian diundang ke gereja, nggak mau saya. Capek saya, yang mengundang saya di Pamunti. Ya, saya selamatnya di Jakarta, seperti saya saksikan itu. Lalu saya balik ke Medan, lalu diajaknya saya ke gereja. Karena saya kembali ke gereja lama, lalu mati rohani saya kembali. Saya berseru-seru, Tuhan, kok hilang sukacitaku itu? Tuhan tolong. Dikirim Tuhan lah kawan saya ini. Ya kami hanya 2 orang dokter wanita Kristen di seluruh rumah sakit itu. Jadi datang dia tahu saya sudah selamat, saudaraku. Bilangnya, ayolah kau datang ke gereja biar kita ini. Terus saya bilang, iyalah, aku jemput kau ya. Ya, dijemputnya saya saudaraku. Ada aja dari saya. Aku tadi malam jaga nih, capek berosa, pikirlah kau. Baik dia saudaraku. Bukan udah jauh-jauh datang kau, memang nggak tahu untung kau, nggak saudaraku. Ya, minggu buka ya katanya. Ya ada nanti. Minggu buka saudaraku. Kau kan nggak jaga, kan mau kok? Malas aku nih. Ya lagi dia. Saya kira 4-5 minggu baru hari. Saya pergi bukannya karena saya bermenyala-nyala, enggak. Kesian pula, jahat kali aku, kawan ini udah datang berkali-kali, nggak sampai hati ya. Padahal waktu saya diantar, dijemputnya itu dan dibawanya, tahu saudara, dia menjemput banyak orang selain saya. Begitulah dia sangat berapi-apinya saudara. Sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, adik ipar saya. Akhirnya menjadi adik ipar saya. Nah begitulah saudaraku. Ya, seharusnya kita merawat ya bayi-bayi rohani yang baru lahir baru itu, sehingga mereka tumbuh baik. Ya.